Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang hambatan-hambatan dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun, proses ini tidak mudah karena banyak hambatan yang menghambat kemajuan. Hambatan ini dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor dalam negeri dan faktor luar negeri. Hambatan pembangunan, faktor dalam negeri. Yang pertama, kurangnya infrastruktur. Infrastruktur yang buruk seperti jalan, jembatan, listrik, dan telekomunikasi menghambat distribusi barang dan jasa. Contohnya, daerah terpencil di Indonesia yang sulit dijangkau akibat akses jalan yang buruk. Yang kedua, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Kurangnya pendidikan membuat banyak masyarakat tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Akibatnya, produktivitas tenaga kerja pun rendah. 3. Ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan distribusi kekayaan membuat sebagian besar masyarakat tidak mampu berkontribusi maksimal dalam pembangunan. Contoh, konsentrasi ekonomi hanya ada di kota besar seperti Jakarta, sementara daerah lainnya tertinggal. 4. Birokrasi yang lambat dan korupsi. Proses administrasi yang rumit dan korupsi yang merajalela menghambat investasi dan efisiensi anggaran. Solusi untuk mengatasi hambatan dalam negeri. Pertama, meningkatkan investasi di sektor pendidikan dan pelatihan. Kedua, mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal. 3. Reformasi birokrasi untuk mempercepat layanan publik. Hambatan pembangunan, faktor luar negeri. 1. Ketergantungan pada negara maju. Banyak negara berkembang bergantung pada negara maju untuk teknologi, pinjaman, dan ekspor. Ketergantungan ini membuat ekonomi negara berkembang rentan terhadap tekanan internasional. 2. Fluktuasi harga komoditas global. Harga komoditas seperti minyak, kelapa sawit, dan karet sangat fluktuatif di pasar dunia. Ini dapat mempengaruhi pendapatan negara. Contoh, penurunan harga minyak dunia yang mempengaruhi APBN Indonesia. Baiklah, di sini kita akan mengambil contoh studi kasus. Yang pertama ada ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Yang kedua ada ketergantungan Indonesia pada ekspor kelapa sawit. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada triwulan 4 tahun 2020 terhadap pertumbuhan produk domestik regional bruto atau PDRB berdasarkan wilayah, Pulau Jawa memberikan lebih dari separuh, yaitu 58,75%. Sehingga diperoleh hasil bahwasannya Pulau Jawa sangat mendominasi dalam infrastruktur. Jawa dengan infrastruktur yang lebih maju dan sukses serta lebih baik layanan publik menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini menyebabkan ketimpangan dengan wilayah luar Jawa yang memiliki akses terbatas terhadap infrastruktur dan layanan publik. Hal ini juga menimbulkan ketimpangan pada masyarakat. Ketimpangan ini berimplikasi pada disparitas pendapatan dan kesejahteraan antara penduduk Jawa dan luar Jawa, yang dapat memicu migrasi penduduk dari luar Jawa ke Jawa dalam mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Selanjutnya ada minyak kelapa sawit. Berdasarkan data dan fakta, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan kontribusi sekitar 58% dari total produksi crude palm oil atau CPO global. Sehingga diperoleh hasil bahwa ketergantungan yang tinggi pada ekspor kelapa sawit membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global dan kebijakan perdagangan internasional yang tidak menguntungkan. Dari sini, pemerintah telah mendorong hilirisasi industri kelapa sawit untuk meningkatkan nilai tambah dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Nah, sehingga dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hambatan pembangunan adalah tantangan yang harus diatasi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Faktor dalam negeri seperti infrastruktur yang buruk, pendidikan yang rendah, dan birokrasi yang lambat, serta faktor luar negeri seperti ketergantungan pada negara maju dan fluktuasi harga global memerlukan solusi yang strategis dan terintegrasi. Dengan mengatasi hambatan itu, pembangunan ekonomi yang inklusif dapat tercapai.